Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Haleluya, Shalom Aleihim. Alaihi shalom. Mari kita awali perenungan refleksi malam Natal tahun 2022 dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai di bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebentar lagi saudara kita akan memasuki Natal, yaitu merayakan akan kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Dalam kehadiran Yesus Kristus ini saudara selalu diidentikan dengan damai. Damailah di bumi. Pertanyaannya saudara, mungkinkah damai itu terjadi di tengah-tengah gemuruh bencana alam? Gempa bumi di mana-mana saudara, yang banyak korban dan kehilangan rumah, longsor dan banjir. Mungkinkah damai di tengah-tengah penderitaan itu? Atau mungkinkah damai di tengah-tengah kesulitan ekonomi saudara? Di tengah-tengah intimidasi intoleran, di mana gereja-gereja ditutup, dibakar. Adakah damai saudara? Belum lagi saudaraku yang terkasih, ramalan-ramalan yang berkembang di mana memasuki tahun 2023, kehidupan di dunia ini akan gelap, suram. Takutkah kita? Takutkah dengan lamaran-lamaran itu saudara? Saudaraku yang terkasih, damai bukanlah suasana yang tampak di luar yang ada di sekitar kita saudara. Damai adalah suasana hati yang penuh ketenangan. Damai adalah mukjizat dan berkat dari Allah. Damai adalah anugerah kasih dari Allah saudara, yang mana harus kita syukuri dan harus kita kejar dan kita ciptakan. Banyak orang di luar sana bersungut-sungut sambil berkata, bagaimana mungkin dalam situasi yang berat ini ada damai? Mustahil, tak mungkin itu, tak mungkin. Perlu kita akui saudara, bahwa tidak mudah bagi kita sebagai umat Allah menjalani hidup ini. Kita pasti akan mengalami segala persoalan hidup yang bertubi-tubi saudara. Pertikaian, pertentangan, sakit penyakit, masalah keuangan, pergumulan yang lain pasti akan kita hadapi saudara. Belum lagi masalah alam yang bergoncang membuat kita penuh kehilangan damai. Bagi orang percaya, pengikut Kristus saudara, kita harus mengimani akan nubuat Yesaya, di mana Yesaya bernubuat akan pertolongan Allah yang begitu dahsyat. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang terkasih, kalau kita simak baik-baik saudara akan nubuat Yesaya ini, pasti kita akan ketawa saudara, karena mustahil. Bagaimana mungkin padang gurun yang kering akan ada kehidupan, akan bergirang, bersorak-sorai? Mustahil, mustahil itu saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, apa yang mustahil di mata manusia saudara, di mata Allah tidak. Kalau Allah berkehendak, maka itu akan terjadi saudara. Inilah kuasa Allah. Ini adalah mukjizat dan berkat saudara. Karena Allah telah melihat perjalanan hidup manusia
yang selalu dalam kegelapan, kepahitan, kesedihan. Allah melihat manusia telah jauh darinya. Manusia tidak lagi percaya akan Dia. Manusia mencari Allah-Allah lain untuk disembah. Manusia yang awalnya diciptakan segambar dengan Allah telah kehilangan rupa Allah, saudara. Manusia telah kehilangan kasih, sehingga manusia bersikap penuh kebencian, amarah, dendam, sakit hati. Di mana semuanya ini membuat manusia jatuh dalam dosa dan jauh dari Allah. Maka kehilangan damai dan kasih, saudara. Allah tak mau manusia semakin jauh dengan dirinya sebagai pencipta. Allah berinisiatif untuk menghibur manusia yang telah mengalami kesedihan, kepahitan, saudara. Allah ingin memulihkan dan menyembuhkan manusia yang telah terluka. Dan Allah mau memberi terang bagi manusia yang telah mengalami kegelapan. Dan Allah ingin kita kembali bersatu dengan Dia sebagai Sang Pencipta. Saat ini, saudaraku yang terkasih, tangan kita yang lemah lesu tak berdaya karena pahitnya kehidupan. Lutut kita yang tak kuat karena kegetiran hidup ini, saudara. Melalui Yesaya, Allah meneguhkan kita semua. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 5 ayat 3. Kita juga diminta, saudara-saudara, untuk mewartakan ini kepada setiap orang, saudara. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Yesaya 35 ayat 4a. Kita semua, saudara, diingatkan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Adakah kita takut, saudara, menghadapi kehidupan ini? Adakah kita takut menghadapi segala badai kehidupan ini, saudara? Takutkah kita menghadapi masa depan kita, menghadapi tahun 2023 yang dikoar-koarkan oleh dunia bahwa ada kegelapan dan serba kesulitan? Ingat, saudara. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Oh, haleluya. Yesaya 35 ayat 4b. Oh, Allah sendiri, saudara. Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan kita, saudara. Allah sendiri yang akan membebaskan kita semua. Allah sendiri yang akan memberikan kita sukacita penuh, damai sejahtera. Allah sendiri yang akan memanggil kita satu persatu. Masih takutkah kita, saudara? Atau kita masih ragu akan penyelamatan Allah, atas pertolongan Allah? Malam ini, saudaraku yang terkasih, ya, malam ini kembali malaikat yang pada waktu itu menemui para gembala di padang gurun juga datang kepada kita dan menyapa kita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Saudaraku yang terkasih, janji Allah dalam nubuat Yesaya sungguh digenapi malam hari ini, saudara. Allah hadir turun ke dunia dalam rupa bayi manusia yang adalah firman. Bayi manusia hadir dalam kesederhanaan di palungan yang mengingatkan akan kehidupan manusia saat ini dalam kesederhanaan, dalam kekurangan, dalam keadaan memprihatinkan, saudara. Bayi mungil yaitu Kristus sendiri mau melepaskan segala keberadaannya di sorga, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dan turun ke dunia dalam kehampaan saudara, agar Kristus pun sungguh merasakan akan keberadaan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia saudaraku, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Saudaraku, palungan sebagai tempat kehadiran Kristus yang merupakan tempat hina, kotor, melambangkan segala dosa-dosa kita saudara. Kristus mau hadir dekat kepada hati kita yang kotor penuh dosa. Kristus mau menyapa pribadi lepas pribadi dari kita. Kristus mau dengan kehadirannya sebagai jembatan hubungan baik kembali, adanya koneksi kembali antara kita dengan Allah Bapa. Kristus mau saudara-saudara kita kembali menjalin hubungan mesra dengan Allah seperti sedia kala. Jika hubungan, koneksi kita kembali dengan Allah saudara, kita ada hubungan kembali dengan Allah seperti sedia kala, hubungan mesra saudara, maka damai sejahtera akan kita rasakan saudara. Kasih mula-mula yang hilang akan kembali saudara, dan kita akan mengalami segala berkat kasih dan mukjizatnya. Saudaraku yang terkasih, kehadiran Kristus mendapat pujian yang semarak dari para malaikat, juga sejumlah besar tentara sorga. Puji mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Apakah kita sebagai manusia berkenan kepadanya saudara? Bagaimana kita dapat berkenan kepadanya yang maha tinggi? Karena Allah adalah kudus, maka hendaknya hidup kita kudus saudara. Paulus menasihati kita sekalian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi saudara-saudara, supaya kita berkenan kepada Allah saudara, agar kita memperoleh damai sejahtera, maka hidup kita harus kudus, jauh dari dosa saudara. Selagi masih ada dosa dalam diri kita, benci, sakit hati, dendam, serakah, sombong, iri, dengki, semuanya itu saudara tidak berkenan kepada Allah, maka damai sejahtera tak akan kita pernah dirasakan. Janji Allah ya dan amin saudaraku. Apa yang dinubuatkan Yesaya telah digenapi dengan kehadiran Kristus Tuhan kita. Sukacita penuh damai sejahtera pun telah melingkupi mereka yang berkenan kepadanya. Seperti yang dinubuatkan Yesaya, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5a. Adakah kita juga mengamini akan nubuat ini saudara? Dapatkah kita lihat sudah berapa banyak saat ini saudara-saudara kita yang mengalami semuanya itu, mengalami nubuat-nubuat Yesaya? Masihkah kita meragukan saudara? Kehadiran Kristus saudara, Tuhan kita membawa kesegaran bagi kita semua. Dia mengajarkan kepada kita tentang makna kehidupan, agar kita mengenal keterbatasan diri di hadapannya yang maha kuasa. Tak
terpikirkan, tak terselami, dan sering mengejutkan kita. Oleh karena itu, berhentilah dari kita segala keluh kesah, saudara. Janganlah kita bersungut-sungut walaupun kesulitan hidup yang kita hadapi. Percayalah saudara, pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Allah kepada umatnya nyata dan tepat pada waktunya. Dalam refleksi Natal malam ini, saudaraku yang terkasih, kita diserukan oleh para malaikat, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita tak perlu lagi takut akan apa yang kita hadapi pada saat-saat ini, saudara. Kita pun tak perlu takut akan pembicaraan orang lain tentang tahun 2023. Karena saudara, penolong dan penyelamat kita telah hadir. Dia hadir untuk membawa sukacita penuh dan damai sejahtera bagi kita yang berkenan kepadanya. Kita mau kuatkan tangan kita yang lemah lesu, dan kita teguhkan lutut kita yang goyah. Kita juga mau untuk mewartakan ini kepada setiap orang. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Kita juga saudara-saudara mau selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah Tuhan kita, agar kita dapat memperoleh sukacita penuh dan damai sejahtera dari Allah, serta segala berkat dan mukjizat darinya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam keheningan menyambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau berdiam sejenak dalam keheningan dan mencoba merefleksi diri kita, saudara. Persiapan apa yang sudah kita lakukan dalam kehadiran Tuhan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat, saudara? Sudahkah kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan Allah kita? Mari saudaraku, kita mau merasakan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesederhanaan di kandang berbau. Di atas palungan yang kotor, Dia hadir demi kita. Namun, apa yang telah kita persembahkan selama ini kepada Dia? Mari saudaraku yang terkasih, kita mau berlutut bersama keluarga untuk berdoa memohon kepada Yesus Kristus Sang Junjungan kita, agar juga mau hadir dalam hati kita dan keluarga kita, agar kita semua dapat merasakan sukacita penuh, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan kehidupan dalam keluarga kita selalu dalam penyertaan Sang Junjungan kita, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Natal 2022. Bersukacitalah karena Raja Damai telah datang. Sambutlah Dia dengan penuh kesukaan. Bergembiralah, berdamailah. Selamat Natal. Selamat Natal. Shalom Aleihim.